Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal-amal yang baik jika tidak diawali dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka dia putus, tidak bernilai di hadapan Allah. Maka kita awali amal baik ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak diawali dengan salawat, tidak diisi dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka majlis ini menjadi majlis bangkai, majlis busuk, berulat dan berbau. Kita tidak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai, maka kita pun berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Laisa minna, tidak termasuk umatku, kata Nabi, bukan golongan kami, kata Nabi, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, tidak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, yang muda-muda, yang kecil-kecil, yang cantik-cantik, semuanya saya sayangi insyaallah. Yang jelek juga. Ada yang nanya di depan, jelek Pak Ustaz? Sama. Adapun yang tua-tua, ini sama-sama kita hormati. Ini yang di atas ini tua-tua semua nih. Bayangan saya tadi, ini acaranya dialog, acaranya interaktif, rame-rame ngobrol bareng. Saya sudah lihat fotonya, oh kursi disusun terus ngobrol rame-rame. Ternyata dokter-dokter ini di belakang, saya disuruh ceramah. Habis ini mereka buat penilaian 7, 5, 4. Inilah ceramah yang paling berat, karena ini kawan-kawan saya semua, kawan satu kamar, tapi kami tidak LGBT. Sunnah memulai dari sebelah kanan, tuh Dr. Haji Hamdi Abdillah LCMA, dosen pendidikan agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Nur Al-Ghazi Bekasi. Kenal? Inilah yang punya majelis ini. Betul? Oh, bagi yang enggak kenal, tegak dulu Ustaz, mana orangnya? Diri Ustaz. Nah, nomor belum, nanti coblos nomor 2 atau nomor 3 nanti. Ustaz Dr. Hamdi. Duduk Ustaz. Yang kedua, ini hakim. Siapa yang sedang menunggu keputusan pakai martil, putus. Nah, ini hakim. Haji Adi Irfan Jauhari LCMA, hakim pengadilan agama, jauh datang Nusa Tenggara Barat. Diri Ustaz. Masya Allah. Hakim. Kawan satu angkatan di Al-Azhar. Ketika orang bertanya, kenal dengan hakim yang di NTB? Kawan saya. Allah. Berikutnya Dr. Haji AS Rahmat Idris LCMA, langsung datang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lampung. Jadi Ustaz, doktor. Nah, yang paling ujung Dr. Haji Hermanto Harun LCMA, Wakil Dekan Fakultas Syariah Islamic Law dari Universitas Islam Negeri Jambi. Masya Allah, luar biasa. Dah, saya untuk memperkenalkan mereka aja. Bayangkan gimana sakitnya perasaan setelah berpisah 20 tahun, tiba-tiba ketemu, ada yang jadi pegawai tinggi, ada yang jadi doktor, ada yang jadi hakim,
tiba-tiba kita disuruh ceramah mentang-mentang nggak punya jabatan. Saya Abdul Somad LCMA lagi cemas menghadapi anak-anak. Masya Allah. Kami bertemu tahun 1998 di GMT. Di mana itu? Jurang Mangu Timur. Yang mempertemukan kami Al-Azhar dari seluruh Indonesia. Inilah dia. Lalu kemudian selama 2 bulan kami dilatih bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab. Akhirnya tepat pada tanggal 5 September tahun 1998 kami pun menjijakkan kaki ke Kairo. Mana kakinya? Ini dia. Sampai di Kairo. Katanya menurut informasi Kairo sedang musim dingin. Maka kata senior-senior harus bawa jaket. Kami pun pakai di dalam baju kaos, habis itu kemeja, habis itu pakai dasi, habis itu pakai jas, habis itu pakai jas musim dingin, habis itu pakai topi kacamata hitam. Turun dari pesawat ternyata musim panas. Masya Allah. Inilah dia. Tidak pernah terlintas di pikiran saya dulu bahwa Ustadz Hermanto ini akan jadi doktor. Tidak pernah terpikir saya bahwa Ustadz Adi Irfan ini akan jadi hakim. Waktu itu dia nggak ada megang-megang martil. Tapi hari ini setelah 20 tahun berpisah, Masya Allah, apa yang terjadi? Setelah 20 tahun tidak ketemu, pertanyaannya, anak sudah berapa? Anak sudah, istri enggak ada. Jangan pancing-pancing, jangan pancing saya bertanya-tanya. Nanti 2028 kami insya Allah ketemu lagi. Pertanyaannya, udah sakit apa? Jantung koroner, diabetes meletus, kurap kadas panu. Tahun 2038 ketemu lagi. Pertanyaannya, udah pakai pampers? Tahun 2048 ketemu lagi, makam Somad di mana? Ternyata begitu cepat waktu berlalu, Masya Allah. Apa yang saya sedihkan sekarang? Sekarang setelah saya ceramah kemana-mana, setiap ketemu, Ustadz Somad, ingat dengan saya. Siapa? Dulu kita sama di Al-Azhar, boleh foto bareng. Masya Allah, dalam hati saya, terlambat sudah kau datang padaku. Allahu Akbar. Masya Allah. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maka kita mesti sering-sering buat silaturahim, reuni, uni, persatuan. Dulu kita pernah bersatu, satu sekolah, satu bangku, satu lokal, satu kelas. Tapi kemudian kita terpisah. Hari ini kita dipersatukan lagi. Dan yang mengikat kita adalah Disnatalis ke berapa itu? XX111 23. Disnatalis ke 23, Sekolah Tinggi Agama Islam Nur El Ghazi. Judulnya rekontekstualisasi. Ini yang payah saya menjelaskannya. Saya biasa ceramah umum-umum aja, belum pernah rekontekstualisasi, konsumsi, terasi, segala macam. Itulah payah. Kalau dokter-dokter yang buat kan luar biasa judulnya. Rekontekstualisasi peran pendidik dan mubaligh di era milenial. Jadi ada 2 judul kita. Yang pertama pendidik, yang kedua mubaligh. Kita ini semua pendidik, ibu-ibu pendidik, bapak-bapak pendidik yang dididik anaknya, bapak-bapak pendidik yang dididik istrinya. Maka bersikaplah kita sebagai pendidik. Anaknya sudah dimasukkan ke sekolah ini, sampai pulang ke rumah harus dididik. Itu bukan tanggung jawab guru saja, karena beban kita luar biasa. Alhamdulillah. Cobalah lihat anak kita yang lucu-lucu tegak di atas tangga, jilbabnya panjang.
Masya Allah. Kenapa jilbabnya panjang? Karena ibunya semua berjilbab panjang. Yang jilbabnya panjang masuk surga insya Allah. Amin. Yang jilbab pendek pulang dari sini beli kain. Masa udah ngaji nggak pakai jilbab panjang? Ustadz nyindir siapa? Nggak ada. Karena semua yang hadir di sini jilbabnya panjang. Apakah setiap hari begini atau hari ini saja? Wallahu a'lam. Cobalah lihat mahasiswi-mahasiswi kita pakai jilbab panjang. Calon mertua mana yang nggak senang? Yang lajang-lajang, yang belum menikah, yang belum ketemu jodoh, cari di sini. Temui Ustadz Hamdi, insya Allah. Ustadz Somad, bisa nggak Ustadz cariin saya yang punya empatnya? Kaya, cantik, taat beragama, dan orangnya punya keturunan yang baik. Turunan bangsawan, Raden, Ningrat, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Ustadz, bisa Ustadz carikan saya yang ada empat-empatnya? Kalau ada empat-empatnya, ngapain saya kasih ke kamu? Man talaba akan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari teman yang tidak bercacat, seumur hidup tidak akan berteman. Betul. Siapa yang mencari pasangan hidup yang sempurna tidak bercacat, seumur hidup akan hidup sebatang kara. Betul. Ada pohon kurma di dekat Masjid Agung Pekanbaru. Lebih kurang 10-20 batang. Korma. Satu pun tidak berbuah. Heran semuanya. Kurma tidak berbuah. Hampir dipotong. Kenapa tidak berbuah? Akhirnya datanglah pakar korma dari Thailand. Namanya Mr. Kolak. Serius nih ceritanya. Jangan ketawa, saya tersinggung. Datang Mr. Kolak. Mr. Kolak, can you explain about this korma? Why no fruit? Kenapa tak berbuah? Kata Mr. Kolak, setelah saya teliti, ternyata korma ini jantan semua. Dan korma tidak mau LGBT. Akhirnya apa yang terjadi? Rupanya korma itu harus dicari bibit betina banyak, dan satu batang cukup jantan. Jadi jantan nggak perlu banyak-banyak, satu saja. Tapi perempuan mesti banyak. Pohon korma, jangan marah dulu. Ceritanya tentang korma. Lalu kemudian diambillah saripatinya seperti mentega, lalu dipukul-pukulkan. Akhirnya setelah dinikahkan oleh Mr. Kolak, berbuahlah korma tadi. Dan Mr. Kolak non-muslim. Saya disuruh ceramah jangan sebut kata kafir, nggak boleh. Kafir! Jangan, tersinggung. Jadi gimana? Kafir. Non-muslim. 16 tahun dia meneliti korma. Yang makan korma siapa? Orang Islam. Mau buka puasa Allah malaka sumtu bika amantu ala rizkika aftatu birahmatika ya rahman rimin. Korma. Waktu anak lahir kecil dikasih tahnik, dikasih korma. Kenapa? Karena anak yang baru lahir itu badannya menggigil kedinginan. Betul? Anak kalau baru lahir kedinginan, lalu dimasukkan ke dalam oven. Apa namanya? Inkubator. Ngomong dari tadi. Inkubator masuk. Kebetulan perawatnya ahli, maka dia lihat, berapa derajat Celcius nih? Anaknya kedinginan. Yang sesuai berapa? 40 ya. Masuk. Supaya hangat. Dia pun main HP. Main HP, chatting, browsing, lihat matang. Maka yang paling bagus adalah dikunyahkan korma. Ambil korma, kunyah-kunyah, masukkan ke mulutnya supaya badannya hangat. Kenapa korma yang diberi? Gak mungkin dikasih bandrek, matilah dia. Apa maknanya? Dari kecil ibu sudah menjadi guru bagi anak-anak. Kita ini pendidik. Rekontekstualisasi peran pendidik. Jadi kalau ada yang mengatakan ini bukan urusan saya, anak kita bandel karena gurunya. Guru itu adalah partner teman kita untuk membentuk anak-anak kita di masa akan datang. Betul?
Maka mari berperan lagi sebagai pendidik. Ini banyak laki suami tidak mendidik. Pergi sekolah sana, pergi sekolah sana. Kamu sudah bayar uang sekolah, kamu sudah saya daftarkan. Ini anak dididik di sekolah, jangan pakai celana pendek. Kamu di sekolah harus rajin, harus pakai celana panjang. Bapaknya di rumah pakai celana pendek, lutut hitam bekudis. Di sini dia sudah dididik, tempatnya adem, ayem, nyaman. Masya Allah, andai saya sekolah di sini, tiap hari saya manjat pokok rambutan. Masya Allah, tabarakallah. Ini dari mulai yang paling rendah apa sini? TK. Anak ada di bawah TK, ada lagi namanya PAUD, di bawah itu BUUD. TK, habis TK SD, habis SD SMP, habis SMP SMA, habis itu kuliah, habis itu Masya Allah sampai ke atas, gedungnya tinggi, hati-hati jauh jatuh ke bawah. Insya Allah semuanya selamat, semuanya sehat dengan berperan sebagai orang tua. Bahwa orang tua kita dulu tidak mendidik, apa boleh buat, jangan kita marah sama orang tua kita. Adik-adik, remaja-remaja yang sudah ngaji, yang sudah ikut tabligh akbar, jangan pulang dari sini bapaknya dipanggil, papa sini, mama sini, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu caranya. Kalian saja perbaiki kehidupan kalian di masa akan datang. Di sana ada perempuan-perempuan, di sana ada perempuan-perempuan, di sana ada laki-laki. Kita pertemukan perempuan yang baik dengan laki-laki yang baik. Kalian akan menjadi pendidik bagi anak-anak kalian, insyaallah. Amin. Akan lahirlah anak-anak generasi soleh dan solehah. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Peranan yang luar biasa. Allahu Akbar. Suami pendidik bagi istrinya. Ustaz Somad, tolong doakan saya Pak Ustaz. Doa apa? Saya ingin punya anak. Umur kamu sudah berapa? 35 tahun, belum juga punya anak. Nanti saya doakan. Sudah nikah? Belum. Nikah dulu. Gimana mau punya anak enggak pun nikah? Emang bisa istri hamil? Ada Mr. Bean yang langsung turun dia. Nah, kamu menikah dulu, cari perempuan yang soleh solehah. Betapa indahnya ketika anaknya nanya, papa, mama. Dulu ketemunya di mana? Ada pengajian di Stai Al-Ghazi. Masya Allah. Tahun berapa itu? 2018 apa? Pokoknya udah lama lah, jadul zaman dulu. Siapa penceramahnya? Almarhum Abdul Somad. Mana dia sekarang? Sudah mati dimakan cacing tanah. Gimana ceritanya papa sama mama ketemu? Waktu itu orang ramai. Kebetulan Ustadz itu waktu itu videonya sedang viral. Oh, akhirnya ramai. Pas selesai acara, sendal papa hilang. Akhirnya papa pas nyari-nyari sendal, mana sendal? Kejedut sama kepala emakmu. Habis itu kami membangkit. Akhirnya sejak itu. Terus gimana papa kenalan sama Ustaz tanya rahasia orang tua. Maka kamu akan menjadi pendidik bagi istrimu. Istrimu kau didik dulu, barulah kau akan menjadi mendidik anak-anakmu. Betul. Sekarang banyak suami ngirim SMS, WhatsApp, Twitter, BBM, ngasih pertanyaan ke saya, Ustaz, saya udah taubat Pak Ustaz, udah sholat Pak Ustaz, tapi istri saya nggak pakai jilbab. Gimana cara nyuruhnya Pak Ustaz? Masa istrinya saya yang disuruh menyuruh istrinya pakai jilbab? Yang punya istri siapa? Saya Pak Ustaz. Yang nyarinya siapa? Saya Pak Ustaz. Yang akad dengan dia siapa? Saya. Yang nyuruh pakai jilbab siapa? Ustaz. Istri saya apa istri kamu? Istri saya apa istri Ustaz? Istri kamu tapi. Kok saya yang nyuruh pakai jilbab? Kamu harus laki-laki jantan. Tunjukkan merahmu, men. Bukan laki-laki. Laki-laki kok takut sama istri. Gunting aja kasih sama ayam. Allahu Akbar.
Nah, maka ibu didik anak-anak ibu laki-laki yang jantan dan perkasa. Keperkasaannya bukan karena nempeleng istrinya, keperkasaannya karena mampu mendidik istri dan anak-anaknya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan anak kecil di antara tengah perempuan sambil shoot video Ustaz Somad. Masya Allah. Oh, akhirnya dia malu sembunyi di balik dinding. Enggak apa-apa. Itu anak Ustaz. InsyaAllah nanti dia jadi kameramen TV Islam di masa akan datang. Amin. Pendidik, semua kita pendidik. Suami pendidik bagi istrinya, istri juga pendidik bagi anak-anaknya. Suami ketika dia sudah menjadi pendidik, dia akan mendidik istrinya. Dia akan mengambil air lalu dipercikkannya ke wajah istrinya. Bangun! Nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru kemarin, Masya Allah, wake up my honey, wake up my darling. Enggak juga bangun, wake up my honey. Lalu dia bangun, wake up, bangun. Apa? Sholat tahajud. Usolli sunnat tahajud rakaataini imaman. Selama ini dia sendirian usolli sunat tahajud, tapi sekarang dia sudah jadi imaman bagi yang NU. Usolli sunat tahajud rakaat ini imaman NU. Yang Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Ahlan artinya ku anggap engkau sebagai saudara. Sahlan artinya semua urusan menjadi mudah. Saya sebetulnya kalau ceramah saya dihentikan paling marah. Tapi karena yang datang polisi sama tentara, saya enggak berani. Berani saya marah. Gimana kita mau marah? Dia pistolnya besi, kita pistol air. Bangga kita hari ini. Apa yang membuat kita bangga? Polisi datang tabligh akbar, tentara datang tabligh akbar. Allahu Akbar. Mana orang gila yang mau bunuh Ustaz? Datang kemarin. Ada polisi, ada tentara. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ketika Pak Polisi, Pak Tentara datang tabligh akbar, maka ibu-ibu, dulu polisi tentara untuk nakut-nakutin anak-anak. Duk, tidur, ayo tidur, nanti tangkap polisi. Ibu-ibu pas mau makan, nanti tangkap polisi. Sekarang enggak, polisi dan tentara menjadi motivasi, betul? Apa kata ibu-ibu? Kamu nak harus rajin sekolah. Tengok tuh Pak Polisi, jadi motivasi. Harus rajin nak. Tengok tuh tentara. Tengok tuh tentara aja datang pengajian, polisi aja datang pengajian. Ini baru jadi hansip, udah nggak mau ngaji. Mohon maaf Pak Hansip, jangan tersinggung. Masya Allah. Kalau mau jadi dokter, mau jadi hakim, mau jadi dosen, mau jadi wakil dekan, mau jadi polisi, mau jadi tentara, maka pendidik yang pertama adalah ibu dan bapaknya. Betul? Jangan dimasukkan ke sekolah. Emangnya sekolah ini laundry? Banyak orang menganggap sekolah ini laundry. Diambil pakaian kotor, najis, butek, bau, masukkan. Bersih. Mana ada? Dia di pendidik kita. Guru itu adalah kawan kita. Guru itu adalah partner kita. Masukkan dia. Aku sibuk cari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tulang langgang lintang pukang. Maka ini anakku serahkan, tolong kau didik dengan baik, dengan akad. Bismillah, kau didik anakku, engkau tolong aku menghadapi zaman. Sekarang Masya Allah, kepala Abdul Somad. Jangan dipoto. Kepala Abdul Somad ini yang merusaknya dulu enggak banyak. Unyil, Ucrit, Usrok, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi sekarang anak-anak kita yang lucu-lucu, kepalanya dirusak macam-macam. Datang dari Amerika, Wonder Woman, Spiderman, Batman, Cicakman, macam-macam. Datang dari Jepang, Naruto. Datang dari India, Little Krishna. Anaknya dirusak, Little Krishna. Ibunya Mahabharata, bapaknya Abad Kejayaan. Hancur semuanya. Dulu satu rumah satu TV, satu rumah satu TV. Bahkan zaman dulu yang punya TV di kampung itu cuma Pak Kades.
Akhirnya warga datang semua. Karena rumah nggak muat di depan. Pak Kades tidur di dalam sama istrinya, rakyatnya nonton di depan. Dulu begitu, akhirnya TV masuk rumah satu. Akhirnya terjadi masalah besar. Big Bang, bam, pecah. Kenapa? Berkelahi antara suami dengan istri gara-gara rebutan remote. Pak Hakim mau memutuskan perkara. Kenapa kamu menggugat cerai istrimu? Saya emosi Pak Hakim. Kenapa? Waktu itu Real Madrid Barcelona hampir gol. Ketika sudah mau gol, datang istri saya yang merubah sinetron Suster Ngesot. Akhirnya saya marah. Talak 100. Lalu kata hakim, masa gara-gara remote kamu kelahi? Jadi gimana solusinya Pak Hakim? Beli TV 2. Itulah sebab asbabun nuzul TV jadi 2. Satu TV istri, satu TV suami. Sekarang anaknya pula ngerebut remote. Hampir ditolak bapaknya juga. Mau dibawa kemana ini kalau begini? Tidak menjadi pendidik. Bapaknya pendidik, ibunya pendidik. Dari kecil sudah dididik. Saya tidak punya saudara perempuan. Saya anak pertama laki-laki. Adik saya juga laki-laki. Karena tidak punya saudara perempuan, diajar masak, diajar goreng, diajar nyuci beras, diajar nyuci ayam. Saya masih kecil, mak saya ngajar nyuci ayam. Mat, kalau ayam cucinya 2 kali, kalau kambing 4 kali. Kok 2 kali mak? Ayam kakinya 2. Kambing kok 4? Karena kakinya 4. Kita anak-anak nggak pernah nanya apa hubungan nyuci sama kaki. Tapi sekarang baru saya paham kenapa ayam cukup 2 kali. Karena darahnya nggak banyak, 2 kali cuci bersih. Tapi kambing 4 kali, kenapa? Ada najis, ada darah, ada kotoran. Ibu, madrasat ula. Ibu adalah pendidik pertama. Maka ketika kami sekolah ke Mesir, kami sudah terbiasa. Kenapa? Karena dididik oleh pendidik yang pertama, ibu. Itulah maka ibu dapat 3. Ibu jangan macam-macam. Muka. Siapa lagi? Mbokmu. Siapa meneh? Your mother. 3 kali ibu. Sedangkan bapak, mau polisi, mau tentara, mau hakim, mau wakil dekan, cuman sekali. Abuka, bapakmu. Kenapa ibu dapat 3? Kenapa kami laki-laki cuman dapat 2? Ibu mengandung, terus ibu melahirkan, terus ibu menyusukan. Siapa laki-laki yang mau dapat 3? Cobalah yang 3 ini. Siapa yang ingin dapat 3, pulang dari sini, pergi ke tempat jual kelapa muda, beli, jangan dibelah. Masukkan. Ikat, 9 bulan 10 hari. Siapa yang sanggup? Itu caranya merasakan hamil. Kalau mau tahu caranya merasakan melahirkan, telan kelapa itu bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau mau tahu rasanya menyusukan, paling mudah. Ambil anak yang baru lahir, letakkan. Ternyata anak bayi ini luar biasa. Dia tidak pernah latihan menyusu, dia tidak pernah sekolah menyusu, tapi dia bisa membedakan mana susu emaknya, mana susu bapaknya. Ustadz kok tahu? Anak saya tes dulu. Saya letakkan, nggak mau dia. Artinya apa? Ada naluri seorang ibu. Ibu adalah pendidik yang luar biasa. Maka jangan heran ada pepatah. Masya Allah, ibu kita, ibu luar biasa. Maka engkau hai laki-laki, engkau menjadi besar seperti ini. Berapa hari mereka meninggalkan puasa gara-gara engkau? 90 hari mas bro. 90 hari. Saat dia mengandungkan engkau 30 hari. Saat tahun pertama menyusukan 30 hari. Saat tahun kedua menyusukan 30 hari. 90 hari dia tinggalkan puasa karena engkau. Ketika tahun keempat dia mau puasa, adikmu datang. Adiknya ya kalau 1-2, do re mi fa sol la si do la sol fa mi re do. Autoribus orang barat sampai sekarang bingung. Sampai-sampai orang presiden Jerman mengumumkan siapa orang Jerman yang bisa punya anak disekolahkan gratis sampai S3. S3 gratis. Nggak mau orang Jerman punya anak. Dia bilang buang-buang waktu.
Makanya Jerman akan kehilangan warga negara. Habis. Kenapa? Karena orang Turki akan datang, orang Islam akan datang, dan Eropa akan direbut oleh Islam. Allahu Akbar. Mereka akan musnah. Kenapa mereka musnah? Pertama, mereka enggak mau nikah. Yang kedua, mereka menikah sejenis laga pedang LGBT. Mereka akan terkena virus HIV AIDS dan berakhir dengan kematian. Bam, mati. Tapi orang Islam, anaknya Masya Allah, makan tidur 10. Luar biasa. Dan anak-anak ini dididik dengan pendidikan yang luar biasa. Bapaknya pendidik, ibunya pendidik. Masukkan ke lembaga pendidikan Islam. Sholatnya Islam. Udah, puasanya Islam, hajinya Islam. Tapi pendidikan anaknya tidak Islam. Diajar di pendidikan yang tidak Islam. Saya ditelepon orang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada seorang ibu memasukkan anaknya ke lembaga yang tidak Islam. Kami sudah kasih tahu tapi dia tetap melawan. Nampaknya Ustaz harus ceramahi dia. Oke, I am coming. Di mana ketemunya? Di warung bakso. Mendengar bakso, makin cepat saya datang. Begitu sampai di warung bakso, mana bapaknya? Ini. Mana ibunya? Ini. Mana anaknya? Enggak ikut. Oh. Apa masalahnya? Ustaz, ini bapak, ini ibu sudah memasukkan anaknya di tempat tidak Islam. Tiap hari diajarkan baca doa tidak Islam. Pagi doa tidak Islam. Siang doa tidak Islam. Saya khawatir anak ini nanti akan jadi murtad. Lalu saya kasih tahu, ibu, bapak, kenapa anaknya dimasukkan ke lembaga tidak Islam? Apa jawab ibunya? Anak-anak saya, yang punya duit saya, yang punya anak saya, mau murtad, emang urusan apa? Oh, emosi saya pukul meja, lepak. Habis itu saya cabut, saya pulang. Di tengah jalan saya mikir, emang marah menyelesaikan masalah? Kau pulang, Abdul Somad, kau pulang, kau tinggalkan dia. Mestinya kau bujuk dia, kau ajak baik-baik supaya keluarkan anaknya. Sekarang kau marah. Ternyata anak itu nanti terus belajar di sana dan menjadi murtad. Kau pun ikut berdosa. Dalam pikiran saya, kau berdosa, kau berdosa, kau berdosa, kau berdosa, kau berdosa, kau berdosa, kau berdosa. Mau telepon lagi nomornya enggak saya simpan. Bingung saya. Akhirnya 2 minggu saya enggak ketemu dia. Setelah 2 minggu baru ketemu. Alhamdulillah Ustaz, kata gurunya. Loh, kemarin kita ketemu terakhir kan gagal pertemuan itu. Alhamdulillah Pak Ustaz. Begitu Ustaz pukul meja, dia langsung takut, anaknya langsung dicabut. Ternyata penting juga kita pukul meja. Padahal kalau suaminya ngamuk, wow, suaminya tegak, saya pasti lari. Masya Allah, marah karena Allah menolong anak-anak supaya masuk ke pendidikan agama. Mau masuk ke mana? Anak saya mau masukkan ke mana? Masukkan ke lembaga pendidikan Islam. Di mana? Masukkan kemari. Yang sudah mendaftarkan, alhamdulillah. Yang belum, segera daftarkan. Tanggal pendaftaran saya enggak tahu, cari sendiri informasinya. Maka itulah menyelamatkan. Mamin mauludin, setiap anak illa yuladu alal fitrah. Anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas putih, bukan kain putih, bukan tisu putih. Kertas bukan tisu putih yang belum ternoda. Kertas putih bukan fitrah namanya. Lalu apa makna fitrah? Fitratul Islam. Anak itu yang ibu gendong, yang ibu dukung, yang ibu pangku. Sebelum dia lahir ke dunia, dia sudah fitrah. Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Kapan dia Islam? Ustaz Somad mau menggurui kami, kapan anak itu Islam? Sebelum masuk ke dalam rahim, di alam arwah, anak itu sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cuman ada yang nasibnya baik, masuk ke dalam perut orang Islam, masuk ke dalam perut orang Islam, masuk ke dalam perut orang Islam, dia pun lahir jadi Islam. Tapi ada yang masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, maka dia pun menjadi non muslim. Tapi akhirnya dia mencari. Dia cari hidayah, dia baca Quran, dia tonton TV, dia baca buku, dia cari. Akhirnya dia masuk Islam dan jadi ustaz. Namanya Ustaz Nababan. Nababan itu begitu. Ada yang lahir di Tapanuli Utara, Batak, Sumatera. Ada yang lahir di Sulawesi Utara.
non-muslim. Akhirnya dia mencari, dan dia masuk Islam. Dr. Yahya Walone. Ada yang masuk ke dalam perut non-muslim. Tipit. Di Sulawesi, di Sumatera Selatan, Palembang. Akhirnya dia mencari. Berdebat selama 9 jam. Dapat hidayah. Bersyahadat. Namanya Felix Siau Abdul Somad. Enggak, saya tak mualaf. Oh, Ustaz merasa diri bangga lebih dari mualaf. Mualaf lebih mulia. Hai saudara-saudaraku yang mualaf, engkau jauh lebih mulia daripada kami. Abdul Somad umur sudah 40 tahun, dosanya banyak, dosa. Tapi engkau, hai mualaf, masuk Islam, maka engkau diulang bersih dari nol. Makanya siapa yang mau punya istri ulang dari nol, carilah mualaf. Yang belum nikah, yang udah nikah jaga aja lah yang ada itu. Jangan gara-gara ini, ini marah ibu-ibu sama saya. Insya Allah peace, jangan ada dusta di antara kita. Peace, damai. Peace artinya damai, pipis kencing. Allahu Akbar. Nah, bapaknya pendidik, ibunya pendidik, keluarganya pendidik. Saya sedang nongkrong duduk di rumah orang. Duduk bertamu, tiba-tiba datang guru. Saya tahu dia guru karena ibu itu cerita. Ini guru. Apa kata gurunya nanya? Kamu enggak keluar malam minggu? Enggak, Bu. Kenapa? Belum punya pacar. Hari gini enggak punya pacar. Ini yang ngomong guru. Guru itu artinya digugu dan ditiru. Hari gini nggak punya pacar, omongan dia sudah meracun otak anak-anak gadis. Hari gini nggak punya pacar, hari gini nggak punya pacar, hari gini nggak punya pacar. Kenapa nggak pacaran? Padahal pacaran itu yang bilang haram, awas kalau dulu pacaran. Siapa yang nggak punya masa lalu? Akhirnya masa lalu kita, Allah insya Allah mengampuni dosa-dosa kita insya Allah. Amin. Alah, Ustaz Somad ngomong pacaran. Emang dia dulu di Mesir 4 tahun gak pernah pacaran. Dari 1998 sampai 2002 dijamin gak pernah pacaran. Kalau gak percaya tanya nih dokter-dokter. Dokter Hamdi, Dokter Aris, dokter. Kami termasuk yang gak pernah pacaran karena kalah persaingan yang luar biasa. Laki-laki 2.300. Laki-laki 2.100. Mahasiswa Indonesia di Kairo tahun 1998 2.474 orang. Yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300 sekian. Persaingan ketat. Kampus laki-laki perempuan pisah, jaraknya jauh. Saya di luar kota, lebih jauh lagi. Pandang laki-laki. Tapi saya tidak cinta pada laki-laki. Nah, oleh sebab itu kalian jaga saja. Jangan kalian khawatir, supaya kalian bisa menjadi suami yang pendidik, supaya nanti setelah kalian punya anak, kalian tidak ragu berkata, jangan pacaran. Jangan pacaran. Kenapa kalian berkata pasti? Karena kalian dulu menjaga masa muda. Allahu Akbar. Tapi yang dulu pernah punya pacaran pun tetap juga buat baik. Jangan pernah berkata, saya rasanya enggak layak untuk mendidik anak saya Pak Ustaz, nanti saya jadi munafik. Enggak, insya Allah kamu katakan jangan pacaran. Mama dulu pacaran, enggak usah tanya-tanya. Insya Allah, mari kita didik anak-anak kita insya Allah. Makanya rekontekstuasi peran pendidik. Jangan serahkan pendidik cuma sama guru. Anak kita diletakkan di guru dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. 9, 10, 11, 12, 1. Cuma 5 jam. Setelah itu dia kemana? Pergi ke mall. Setelah itu dia pergi kemana? Pergi ke tepi sungai. Habis itu dia pergi ke pantai. Habis itu dia pergi dugem. Habis itu dugem. Apa itu dugem? Duduk sambil gemetar. Sebelum masuk ke dalam dia ambil kipas, nyantai. Setelah masuk ke dalam dia minum, dia pakai macam-macam. Akhirnya kipasnya diam, kepala dia goyang. Error kepalanya. Pergi dia ke mall, pergi ke tempat parkir, dia beli lem. Dulu kita beli lem untuk ngelem kertas di dinding. Sekarang enggak, dia beli lem, dia buka lem, dia tiru.
error, putus kabel-kabel, ditangkap sama Pak Kapolsek. Kamu ngelem ya? Enggak, ditempeleng sama Pak Kapolsek. Lepak, pegoyang dia. Aku enggak takut sama Pak Kapolsek. Aku hanya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini error otaknya. Oleh sebab itu mari kita selamatkan. Suami pendidik, istri pendidik, guru pendidik, polisi pendidik, tentara pendidik. Kita semua adalah pendidik. Pak Hakim pendidik, langsung datang jauh dari Nusa Tenggara Barat pendidik. Bapak Kemendikbud Pendidikan dan Kebudayaan pendidik. Bapak Wakil Dekan pendidik. Ustadz Somad, Ustadz juga pendidik. Saya ini pendidik. Saya biar gini-gini guru nih. Guru saya. Macam-macam. Jadi anak-anak di lokal itu berani sama Ustaz? Enggak berani. Saya pun lokal serius. Apa namanya? Oh, pas di akhir pertemuan selesai ujian datang mereka. Saya sedang duduk. Ustaz, ya. Kita udah pertemuan 16. Iya. Ini tanda tangan KRS. Ya udah. Ada lagi satu. Apa lagi? Foto boleh Ustaz? Boleh. Masya Allah, betapa bangganya kami sebagai pendidik menjadi guru ini. Di mana letak kebanggaannya? Ketika saya pergi di suatu tempat, dari Pekanbaru 5 jam sampai ke Dumai, dari Dumai nyebrang lautan sampai ke pulau, dari pulau naik ojek sampai di tempat yang jauh ada seminar. Saya menjadi narasumber. Tiba-tiba saya lihat ada satu anak muda. Saya sedang nulis, dia ngelihat saya. Saya lihat lagi, dia ngelihat lagi. Dia ngelihat lagi, dia ngelihat lagi. Lama dia tersenyum. Apa ini? Setelah lama dia datang nyalamin saya. Saya mulai takut, jangan-jangan dia LGBT. Dia salami. Ustaz ingat dengan saya? Tidak, saya mahasiswa Ustaz dulu dan sekarang saya PNS ditempatkan di sini. Masya Allah. Kebahagiaan yang tak bisa dibayar dengan materi ketika kita berhasil mendidik anak-anak kita sarjana, lulus PNS, bebas dari narkoba, bebas dari zina, bebas dari pergaulan bebas. Maka ini semua adalah jasa para pendidik. Orang Islam dididik sejak kapan? Dari mulai lahir di dunia sampai masuk liang lahat. Mohon maaf kalau saya katakan di liang lahat, bukan berarti ini semua di liang lahat. Kita misalnya tegak di tepi liang lahat, ini agak-agaknya liang lahat kan, liang lahat. Sampai ke masuk ke liang lahat kita tetap mendidik orang dari sejak lahir ke dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Ustaz sedang berada di mana sekarang? Ceramah. Acara apa? 1 Muharram, menyambut 1 Muharram. Di mana? Kabupaten Siak, Sri Indrapura, Riau. Ustaz, istri Ustaz mau melahirkan. Terus, Ustaz pulang apa enggak? Ya lahir aja, masa nunggu saya pulang? Akhirnya anak saya pun lahirlah 1 Muharram. Makanya mudah ngingat kelahirannya. 1 Muharram, dia lahir. 1 Muharram, dia lahir. 1 Muharram, dia lahir. Setiap 1 Muharram, saya ceramah. Setiap 1 Muharram, saya ceramah. Nah, lalu kemudian ketika saya pulang, mandi, bersih-bersih, jam 2 siang baru saya pergi ke rumah sakit. Enggak pakai kemeja, enggak pakai koko, enggak pakai peci, pakai ya baju anak-anak muda lah. Ini saya gulung tangan, saya naik ke atas. Di mana letak bayi? Di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana bayi yang baru lahir? Di sana bang. Manggil apa bang? Dia enggak kenal sama saya, karena saya enggak pakai peci, enggak pakai sorban. Disangkanya saya mahasiswa semester 7. Abang mau kemana? Saya mau ngelihat anak saya. Oh sebentar ya pak. Jadi bapak. Bapak udah ambil wudhu? Sudah. Pandai azan katanya. Dia nanya saya azan kata dia. Astagfirullahalazim. Orang sesoleh ini kata dia nggak pandai azan. Akhirnya saya mana? Gini pak, nanti anaknya bapak pegang gini ya, kepalanya di sini pak. Dalam hati saya, aku yang ngajar. Nah, saya pun azan lah.
azan saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu, terkejutlah dia. Pelan. Allahu Akbar, Allah. Tak sampai azan, tapi terus saya lanjutkan. Saya khawatir kalau saya nangis nanti perawat itu datang bawa tisu, hapuslah air matamu kan ya. Teruskan azan sampai akhir. Apa yang Ustaz tangiskan? Mengapa Ustaz menangis saat mengazankan anak itu? Nak, saat kau lahir ke dunia, aku yang membisikkan ke telingamu, la ilaha illallah. Yang ku inginkan cuma satu, aku tidak ingin kau kaya, tapi kalau kau tak kenal Allah. Aku tak ingin kau jadi pejabat, tapi kau tak kenal Allah. Aku ingin satu saja, nak, kau menjadi anak yang saleh. Karena itu yang selama ini ku mintakan, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Aku ingin saat aku mati nanti, engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Itu bagi yang punya anak, sampaikan ke anaknya, nak, nanti kalau kau lihat aku sakratul maut di ruang ICU, kau yang membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Saya belum nikah Pak Ustaz, sama istrinya sampaikan, oh my dear, oh my darling, when you look me ngap-ngap, ketika kau lihat aku nanti setengah napasku pergi, aku sudah mau sakratul maut, kaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilah. Ini Ustaz ceramah sudah Ustaz laksanakan atau cuma ngomong? Dulu pas awal baru-baru nikah saya sampaikan, sebelum ada anak saya sampaikan ke istri saya, nanti kalau kau lihat aku mau mati sakaratul maut, kaulah yang membisikkan ke telingaku, la ilaha. Jadi aku yang bisikkan. Iya, sekarang, nanti, sekarang kata dia. Nanti, bukan sekarang. Oh cepat aja dia kita mati. Nanti ketika cerita mati, menggenang air matanya seolah-olah akan menangis. Jadi nanti kalau Mas meninggal, aku yang bisikan, iya. Kalau aku yang mati, kalau kau mati, aku kawin lagi lah. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita yang menjadi pendidik, ini sekolah formal, di rumah non formal. Pendidikan itu batasan utama. Banyak orang tua ketika anak minta pisau, mama minta pisau, mama jangan main pisau nanti tangannya luka. Minta pisau, jangan main pisau nanti tangannya luka. Tapi dia tidak beri anaknya pisau, dia belikan gadget. Akhirnya anak main gadget. Dulu kita kalau bertamu di rumah orang, salam ayah, salam ustad, salam ustad, salam ustad nak, salam ustad. Dulu gitu, assalamualaikum ustad, ustad sehat. Sekarang nggak ada. Salam ustad nak, dia tetap main. Salam ustad nak, ustad ini cium. Salam ustad nak. Karena bolak-balik disuruh diambil foto, di fotonya ustad. Udah, dia main lagi. Sudah tidak ada tata krama, sopan santun, budi bahasa. Yang mengajarkan itu siapa? Ustad kan disediakan kursi. Kenapa ustad nggak duduk? Saya masih ingat masa kecil saya. Ketika tamu datang, saya duduk. Saya duduk. Tamu duduk di bawah. Tamu semua duduk di bawah. Saya di atas kursi. Emak saya udah 2 kali ini. Ternyata saya nggak paham. Begitu tamu pulang, pendidik adalah ibu, pendidik adalah suami, pendidik adalah kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk para pendidik insyaallah. Jadilah suami yang pendidik, jadilah istri yang pendidik, jadilah hakim yang pendidik, jadilah ustadz yang pendidik, jadilah masyarakat pendidik. Rekontekstualisasi pendidik di dunia nyata, maka kita akan memetik hasilnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Idza matal insan, hadis riwayat Muslim, bukan Ibnu Adam bunyi teksnya. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus
Apa yang akan tetap mengalir? Di antara yang mengalir, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang bisa bermanfaatkan cuman kiai, buya, ustad, guru di Al-Ghazi. Kami kan bukan ibu perempuan biasa, tapi bisa menjadi pendidik yang mengalir pahala. Bagaimana? Duk, nak, my son, my kids, kalau kamu mau masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Gitu mah, iya. Kalau nggak sempat lagi main ceret, masuk aja. Kalau mau masuk masjid, nak, langkahkan kaki kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Maka setiap mau masuk itu dia pasti ingat. Karena setiap hari pasti dua ini dia lakukan. Masuk WC, masuk masjid. Masuk WC, masuk masjid. Pas masuk WC, dia ingat ibunya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dia mengajarkan ke anaknya, anaknya mengajarkan ke cucunya, sampai dunia kiamat mengalir pahala kepada ibu. Walaupun ibu bukan doktor, bukan LCMA, bukan tamat dari Kairo, bukan tamat dari Madinah. Allahu Akbar. Kecil amalnya. Adwamu hawa in qalla, kecil tapi kontinuitas, berkelanjutan. Nah, jilbabmu kenapa kurang panjang? Itu kan rokmu yang 4 tahun yang lalu. Celana umur 8 tahun dipakai anak umur 18 tahun. Apa yang terjadi? Ya sempit. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak kita lihat orang celana umur 8 tahun dipakai umur 18 tahun. Yang menjerit pahanya, tolong, tolong, minta tolong. Tapi di sini tidak terjadi. Jilbabnya panjang, bajunya panjang. Kadang kita lihat ada jilbabnya, ada tutup kepalanya. Tapi apa yang terjadi? Nisaun, perempuan. Kasyatun, pakai pakaian. Aryatun, tapi telanjang. Maaf, telanjang. Mengapa disebut pakai pakaian tapi telanjang? Pertama, tipis. Tipis, saringan teh. Yang kedua, kenapa? Karena dia sempit. Dokter sudah bolak-balik mengatakan jangan pakai pakaian sempit, mempengaruhi peredaran darah dan urat. Tapi orang sekarang sudah kadung biar sakit asal gaya. Pakai, saya pergi ke mall, saya lihat itu pakaian sempit, kecil. Kecil. Mbak, ini apa namanya? Licin. Saya pun heran melihatnya kecil. Jadi gimana makainya? Apa pakai kresek nanti? Pak Jadul, ini kain bisa melar karena ini karet. Nanti kalau dipakai dia bisa besar, walaupun kaki sebesar batang kelapa. Di Amerika, di Jerman, di Eropa, itu dipakai orang untuk senam aerobik di ruang tertutup. Di tempat kita dipakai ke pasar pagi untuk belanja. Banyak tukang ayam salah potong gara-gara ngeliat itu. Nauzubillah. Oleh sebab itu gini, kita menjadi masyarakat pendidik semua. Anak-anak lajang, anak-anak gadis dibiarkan pergi sana, pergi sini, naik motor kencang. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, masuk angin gembung. Apa yang terjadi? Malu. Hari akad nikah yang mestinya paling bersejarah, yang mestinya paling senang, paling bahagia, justru menjadi hari malapetaka. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai, pergi sana, jangan datang sini lagi. Marah karena malu, karena aib. Yang salah siapa? Kita juga. Dulu waktu dia datang ke ruang tamu, apa kata kita? Kamu sini duduk ya, papa mau ke dalam sebentar. Silakan. Itu artinya apa? Berzinalah, berzina. Ustaz emangnya nggak pernah bertamu? Nggak pernah saya bertamu ke rumah orang. Kenapa? Nggak berani saya. Dulu pas sebelum pergi ke Mesir nggak berani, takut mau bertamu ke rumah orang. Setelah pulang mau bertamu, ustaz. Masa ustaz datang bertamu? Oleh sebab itu maka ini kita jaga. Tegas, nggak apa-apa. Lebih baik sekarang dia benci demi untuk menyelamatkan dia. Karena kita berniat menjadi pendidik. Aku ingin menyelamatkan engkau dunia akhirat. Nah,
maka kita selamatkan dia. Sore-sore hari Sabtu, datang. Nih hari Sabtu nih kan. Nanti malam, ini sore ini akan datang anak muda, bawa knalpotnya sudah disunat. Disunat masal tuh knalpot, digergaji. Kalau ada orang yang sakaratul maut di situ mati kontan. Tadi malam di pengajian Al-Munawwir, saya kaget di dalam mobil kanan kiri suara motor. Saya tengok, apa ini geng motor? Ternyata geng motor syariah. Masya Allah, pengawal-pengawal datang mendengarkan tablik akbar, luar biasa. Tapi sekarang, nanti sore, sudah mulai banyak anak-anak muda akan menjemput pacarnya. Pak, saya bawa anaknya ya. Bawalah, silakan. Kami pulangnya besok pagi, Pak. Enggak apa-apa. Silakan. Maka azab neraka jahanam, selangkah lagi kau akan masuk ke dalam surga. Selangkah lagi kau akan masuk ke dalam surga. Kalau kau biarkan anak gadismu, ingat, mereka akan menarik engkau, karena ini tanggung jawabmu dunia akhirat. Allahu Akbar. Belum lagi musibah yang diterima. Hamil 2 bulan, hamil 3 bulan, hamil 4 bulan, hamil 6 bulan, hamil 7 bulan, lahir anaknya, walaupun sudah kau nikahkan. Maka setelah anak lahir, 4 efek yang kau terima. Pertama, kalau bapaknya mati, anak tidak dapat warisan karena tidak ada hubungan nasab di antara dia. 2, kalau anak itu pertama laki-laki, adiknya perempuan, maka anak itu tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya karena tidak ada hubungan nasab. Mereka saudara seibu karena nasabnya nasab ibu saja. 3, kalau seandainya anak itu nanti lahir perempuan, si bapak tidak bisa menikahkannya. Kenapa? Karena dia bukanlah walinya. Walinya siapa? Wali hakim. Pokoknya musibah besar. Hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pertanyaan sudah berkumpul. Masya Allah, banyak. Padahal saya baru ceramah 1 saja. Pendidik. Belum yang kedua, mubaligh. Tadi saya mulai ceramah jam 12:30. Sekarang jam 12:30. Saya sudah ceramah 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Tapi ternyata jurus ini sudah bocor sehingga dibuat 2 botol. Kesimpulannya, marilah kita menjadi pendidik bagi generasi ini. Siap? Tidak, selesai pendidik. Sekarang mubaligh. Mubaligh, arti kata mubaligh, imam di depan. Imam ini suaranya kecil, enggak ada mikrofon. Karena zaman Nabi enggak ada mikrofon. Setelah jamaah banyak, maka dibuat satu mubaligh. Allahu Akbar. Apa kata mubaligh di belakang? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Itu namanya mubaligh. Kenapa? Dia menyampaikan suara imam. Lalu kenapa penceramah disebut mubaligh? Karena dia menyampaikan suara imam. Imamnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad marhaba sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba diambil dari kata rahaba, artinya tanah lapang. Kenapa kita sebut marhaba? Hati kami lapang menerima kedatanganmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tadi diucapkan marhaban, marhaban, marhaban. Selamat datang Ustaz Abdul Somad. Marhaba, kami lapang dada menerima kedatanganmu. Kalau sudah hati lapang, buah-buahan pun keluar. Ada pisang, ada jeruk, ada manggis. Masya Allah, uniknya sekolah tinggi agama Islam Al-Ghazi, ada buahnya tapi enggak ada di atas meja. Ada pohonnya tapi tidak ada.
Langsung, maksudnya Ustadz kalau mau manjat aja langsung. Enggak ada pohonnya, tapi ada buahnya. Masya Allah. Dari tadi enggak ada kelihatan pohon manggis, tapi manggis di mana-mana. Yang penting, insya Allah ini menunjukkan hati kita lapang. Saya tadi mikir, ceramah jam 1, jam 2 itu emergensi, masa-masa genting. Kenapa? Perut baru saja terisi. Menurut pepatah, kalau urat perut tegang, urat mata kendur. Saya udah mikir tadi ini paling-paling kultum selesai. Assalamualaikum, paling jamaah. Waalaikum. Ternyata saya suuzon, jamaah di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazi semuanya menatap, tidak ada yang menunduk. Allahu Akbar. Kalau yang dengar ceramah Ustadz Somad itu orang dewasa, anak remaja biasa. Tapi yang dengar ceramah anak-anak, itu di bawah pokok kayu, anak-anak. 1 jam sudah dengar ceramah. Yang di atas tangga anak-anak, 1 jam sudah dengar ceramah. Mereka inilah akan menjadi laki-laki soleh dan perempuan solehah, insyaAllah. Kalau anak-anak mau dengar ceramah, itu menunjukkan bahwa bapak ibunya juga suka ceramah. Betul? Setiap ada anak-anak yang salaman saya, Ustadz Somad, Ustadz Somad. Sudah ramai tadi, watang anak-anak, Ustadz Somad, Ustadz Somad. Kenapa anak itu kenal? Karena ibunya punya paket. Saya kemarin di Jogja, pas sampai di Jogja, datang anak kecil, Ustadz Somad, Ustadz Somad, Ustadz Somad. Ustadz, anak ini pintar sekali. Ustadz, iya, saya selalu melihat Ustadz loh. Di mana? Di HP mama. Ceramah maksudnya. Tapi ada juga suami-suami yang marah begitu dia sampai di rumah. Kenapa somat terus, somat terus? Jangan ada somat di antara kita. Nama suaminya siapa? Fir'aun. Itulah maknanya mubaligh di era milenial. Kalau dulu Ustadz ceramah di masjid, khutbah Jumat, yang datang sholat Jumat 100 orang. Tapi yang hadir di majelis itu cuma 20. Yang 80 naik ke Sidratul Muntaha. Ustadz Somad, ya tadi saya masuk ke masjid, nampaknya aliran ini aliran sesat Ustadz. Gimana? Bangunan masjidnya seperti masjid Cina, Cheng Ho Pak Ustadz. Bangunannya seperti pekong. Terus saya masuk ke dalam, tiba-tiba nggak ada azan, tiba-tiba iqomat saja. Kamu tidur. Betul lah, tak ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu khatib, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Kok cepat betul khutbahnya ya? Tapi hari ini Ustadz Somad ceramah, ceramahnya direkam, Masya Allah, 2 kamera langsung. Mohon maaf Pak, kamera ini hidup kan? Karena pernah juga saya ceramah, pas selesai saya tanya, Pak tolong kirimkan rekamannya ya. Mohon maaf Pak Ustadz, kamera nggak hidup. Tadi itu untuk apa? Gaya-gaya aja. Tapi di Sekolah Tinggi Agama Islam Nur Al-Ghazi, Masya Allah, kameranya hidup. Nah, nanti kameranya ini kemudian diuploadkan ke YouTube, lalu kemudian di-share. Tinggal cari saja keywordnya apa? STAI Nur Al-Ghazi, enter, langsung nampak pokok rambutan. Di bawah pokok rambutan itu ada pengajian, adem, ayam, tentram, padahal matahari terik. Allah menurunkan ketenangan di hati kita semua. Amin. Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Di mana saja saya pergi sekarang, susah saya jalan-jalan sekarang. Pergi ke mall, penjaga mall, Ustaz, kalau yang manggil itu pakai jilbab nggak apa-apa, pakai celana sempit nggak pakai jilbab. Ustaz, dia nggak apa-apa, saya yang nggak tahan.
Akhirnya suatu hari saya sudah sampai ke mall, saya ambil topi. Ini nampaknya kalau saya masuk ke dalam orang pasti banyak minta foto nih. Saya ambil topi, langsung saya masuk ke dalam, saya pun dalam mudah-mudahan enggak. Datang orang ramai, Ustaz, kok tahu rupanya topi FPI saya pakai. Ketua FPI ngasih topi, saya masukkan aja ke mobil, lupa rupanya, aduh, itu akan datang cari. Akhirnya saya pakai topi hitam, saya pakai kacamata hitam, baru orang nggak kenal. Ustaz Somatnya mirip, saya bilang. Berdosa juga saya, dikit nggak apa-apa, untuk menyelamatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, berapa kali saya di airport hampir terlambat pesawat. Gara-gara apa? Masuk airport, foto. Penerbangan menuju Pekanbaru. Sebentar lagi, foto. Hampir ditinggalkan pesawat. Gara-gara apa ini? Mau balik di era milenial. Tapi insya Allah positifnya banyak orang yang nggak ngaji, tapi kalau diuploadkan ini, maka insya Allah dia juga ngaji. Itu yang disebut dengan Kuntowijoyo, santri tanpa pesantren. Dulu pesantren ada lokalnya, ada kiainya, ada pagarnya, ada dindingnya. Sekarang enggak, kiainya enggak ada, pagarnya enggak ada, tapi ada pengajiannya. Ustaz Somad, boleh kami ngaji lewat YouTube? Boleh. Tapi ada yang bilang katanya enggak boleh ngaji lewat YouTube kalau ustadznya enggak ada. Emangnya ada orang yang di internet itu suaranya ada, tapi orangnya enggak ada? Ada. Itulah dia suara Google. Anda sedang menuju Jalan Sudirman, 3 simpang lagi menuju lampu merah. Sebelok kanan ada rumah janda. Ada yang dapat kiriman? Saya pernah dapat. Jangan mampir. Saya sudah kasih tahu jangan mampir. Kenapa Anda mampir juga? Ada. Itu nggak boleh, karena orangnya nggak ada. Tapi Ustadz Somad itu orangnya ada. Inilah dia ada. Kok nggak sama seperti yang dipoto? Ini Photoshop. Nah, ada orang-orang yang namanya ada tapi orangnya nggak ada. Saya baru pulang dari Kuala Lumpur, seminggu di Malaysia, mutar Malaysia, Selangor, pergi ke Terengganu, pergi ke Negeri Sembilan, pergi lagi ke Malaysia. Sampai di sana seminggu nggak ketemu Upin Ipin. Upin nggak ada, Ipin nggak ada, Jarjet nggak ada, Meme nggak ada, Bang Saleh nggak ada, Kak Ros nggak ada. Ternyata mereka ini fiksi, nggak ada. Loh, Ustadz kok hafal? Anak nengok, saya nengok juga. Artinya apa? Selama ustadznya ada boleh. Ustadz, tolong ijazahkan dong bukunya. Aku ijazahkan buku 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa seputar Ramadan. Semua buku terjemah, semua ada saatnya. Semua buku ini ku ijazahkan kepada semua yang hadir di majlis ini. Qabiltu, aku terima. Maka sudahlah, cukup dapat ijazah. Kalau enggak paham, nanya. Fas'alu ahlal dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Saya ini bukan artis. Kalau artis, dia bisa ngomong. Enggak bisa. Makanya kalau saya mau diminta, Ustaz tolong dong ngomong gini, enggak bisa. Kalau diajak model-model, Ustaz harus begini, harus pakai baju ini, harus pakai makeup ini, harus rambutnya begini, nggak bisa. Nggak bisa model-model, rambutnya ya begini aja, pecinya gini aja, sorbannya gini. Kami gantilah Pak Ustaz, masa sorbannya itu terus? Nggak bisa. Nggak bisa di model-model. Jadi kalau mau rekam saja. Habis itu upload saja. Habis itu jauh usah di model-model. Karena kita ngaji. Kalau mau di model-model, cari artis. Nah itu bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ceramah-ceramah direkam. Kami ini enggak ustaz. Kami ini enggak pernah kuliah di Mesir. Enggak mesti kuliah di Mesir. Kalian tinggal ambil HP. Mana HP tadi? Ambil HP, duduk. Isi air, tuang, masukkan. Ambil HP.
Pasang streaming, letakkan di tiang. Hai saudaraku, masukkan air ke dalam, celupkan. Hai saudaraku, inilah dunia. Ketika kau tarik ke atas jarimu ada satu tetes, itulah dunia. Jangan kau merasa sedih, karena yang kau dapat hanya setetes. Andai tidak dapat, jangan sedih, karena yang hilang setetes. Andai dapat, jangan bangga, karena yang bangga pun setetes. Sedangkan inilah dunia, mana akhirat? Inilah air yang banyak ini. Like and share. Mudah. Buat 1 menit untuk Instagram. Sekarang macam-macam. Twitter, BBM, fanpage, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Bisa kita bagi. Banyak. Alhamdulillah Ustaz. Saya tadi pagi sudah like and share. Mantap. Coba cek sore. Berapa like-nya? Belum ada Pak Ustaz. Loh. Kok bisa nggak ada? Ternyata paket habis. Nggak masuk. Oleh sebab itu maka milenium, era milenium kita ini kita isi dengan, kalau kita tidak bersaing dunia maya itu, maka banyak video-video yang menyesatkan, banyak yang tidak benar, banyak yang, oleh sebab itu kita mesti bertarung di dalam. Ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, para siswa-siswa, jangan sampai kalian ketinggalan. Saya pernah ceramah di suatu masjid, saya hitung kameranya sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Selesai itu mereka datang minta tanda tangan. Loh, kenapa ini? Tugas dari dosen Pak Ustaz. Fakultas apa? Sains Teknologi. Anak sains tek ngerekam ceramah, setelah itu mereka pulang, mereka potong-potong video saya. Setelah mereka potong, mereka upload, tapi judulnya betul. Ada juga yang nakal di internet itu, dia robah-robah, lalu dia buat, dijamin pasti nangis, siapkan tisu. Itu kalimatnya pembohong semua itu. Oleh sebab itu maka kita jujur saja, lurus-lurus saja, bukan ingin memainkan informasi, maka insya Allah akan lahir dari kampus ini mubaligh di era milenial insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah kajian kita, dua-duanya sudah saya sampaikan tentang rekontekstualisasi pendidik dan kemudian para mubaligh. Bapak ibu bisa jadi mubaligh walaupun tidak pendidik agama, karena bedakan antara ngajak dengan berfatwa. Masalah ngajak siapapun bisa. Ayo salat, ayo jangan tinggalkan tinggalkan maksiat, ayo jangan sampai enggak berjamaah. Ngajak, silakan semua ngajak. Ngapain kamu ngajak orang sholat? Kamu kan bukan ustadz. Itu tanggung jawab kita bersama. Tapi dalam masalah halal, haram, boleh, enggak boleh, itu kita mesti tanya para pakarnya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang enggak bisa saya jawab, saya akan bawa pulang ke Riau sebagai oleh-oleh. Nanti saya buat tulisannya di www.blogspot.somatmorocco.blogspot.com. Dulu setiap ada orang nanya, Ustadz tolong kirimkan tulisannya, akhirnya saya buatlah blog www.somatmorocco.blogspot.com. Maroko itu apa? Tempat saya kuliah dulu, namanya Maroko, dekat dari Maroke Pak Ustadz. Maroko. Kenapa Ustaz tambahkan Somat Maroko? Karena pernah saya ketik di Google Somat, keluar sinetron Bang Somat. Maka saya buat Somat Maroko, blogspot.com, cari tulisan-tulisan. Nah, ini termasuk mubaligh milenial, gunakan media internet. Fanpage ada, Twitter ada, WhatsApp ada, BBM ada, fanpage ada, kelompok grup ada, semua ada. Kami lihat di fanpage Ustadz banyak dicaci maki, seru pas rapah. Kok Ustadz nggak pernah balas? Saya nggak tahu passwordnya.